Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Goyang Kalimantan, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Sama dek, syukurlah. Semoga tidak lama ya dek. Kakak benar-benar penasaran dengan apa yang terjadi di keluarga Mel. Amin kak. Ih, kepo luri, usil Kak Fadli. Kemudian Kak Arya mencubit perut Kak Fadli sampai dia meringis. Ah, sakit malampir, eluh Kak Fadli. Makanya gak usah usil, gak di kelas gak di luar selalu nyebelin. Oh, ternyata mereka satu kampus juga, dan mungkin di semester yang sama. Aku dan yang lainnya hanya tersenyum melihat tingkah mereka yang selalu bertengkar. Kami pun sudah sampai ke penginapan, lalu cepat-cepat menghampiri Kiai yang tengah mengobrol bersama supirnya di gazebo. Kami mengucapkan salam dan dijawab oleh mereka. Kami pun mulai ikut duduk. Apa tugasnya menyulitkan kalian? Tanya Kiai. Tidak Kiai, kami sudah berhasil masuk rumah itu, ucap kami sumringah. Alhamdulillah. Namun begitu, kalian jangan senang dulu ya, karena bahkan di sana justru kalian akan menemukan kesulitan yang sebenarnya. Bagi Kiai yang membuat kami yang asalnya senang kini menjadi lemas dan tak bersemangat. Kami tidak menjawab. Kami hanya memberikan ekspresi wajah tegang. Karena ternyata ibu dari Namel itu adalah Kuyang juga. Rasanya jantungku seakan berhenti berdetak. Begitupun dengan yang lainnya. Lalu bagaimana Kiai? Tanya gugup Kak Riana. Sudah, kalian jangan khawatir. Saya akan membantu sebisa saya dari sini. Kalian tinggal menjalankan tugasnya. Insya Allah aman, tuturnya. Dan untuk kalian, Fadli, Fadlan dan Raihan, kalian harus bisa menjaga para wanita selama di sana. Ini tugas dari saya. Mereka bertiga pun mengangguk paham. Kami pun langsung bergegas untuk beres-beres. Pak, kok Bapak biarkan mereka tinggal di sini? Bapak tuh otaknya di mana? Saya tuh masih jeleman Kuyang, Pak. Kalau sampai ketahuan sama mereka bagaimana? Amuk Bu Ajeng yang saat mengetahui Pak Asep mengizinkan kami tinggal di rumahnya. Tenang Bu, semuanya kan aman, asal ibu tidak teledor saat akan keluar mencari mangsa, ucap Pak Asep menenangkan. Ah, Bapak ini sudah gila apa gimana sih? Tetap saja tidak aman bagi saya. Bukannya mereda, amarah Bu Ajeng malah semakin bergejolak. Suaminya sendiri pun merasa ketakutan saat melihat tatapan istrinya yang tajam. Tolong ya Bu, Ibu juga harus ingat, kita sudah susah payah melakukan segala cara untuk bisa menjadi RT. Kalau kita mengabaikan anak-anak KKN itu, bisa saja mereka mengadu ke pihak desa. Apa Ibu mau kita kembali menjadi warga biasa dan tidak disegani lagi? Ujar Pak Asep. Bu Ajeng pun terdiam sejenak. Baiklah, tapi Bapak harus berjanji akan menjaga keamanan jati diri saya ya. Kalau sampai ketahuan, Bapak orang pertama yang akan mati di tangan saya, ancam Bu Ajeng. Iya Bu, saya paham. Dan saya minta ke Ibu, bersikaplah yang baik kepada mereka. Jadilah manusia normal di hadapan mereka, agar mereka tidak curiga. Pukul 10 kami bersiap untuk pergi ke rumah Bu Ajeng dan Pak Asep. Walau hati kami tidak tenang, tapi kami harus melakukan ini demi keselamatan orang banyak. Di gazebo,
Kiai sudah menunggu. Jadi kami akan diantarkan memakai mobil karena kami membawa barang yang lumayan banyak. Akhirnya kami sudah berada di dalam mobil. 10 menit berlalu kami sudah sampai. Di dalam mobil Kiai memberi sedikit arahan dan memberikan kertas kepada kami satu-satu. Nah, bacalah itu saat kalian dalam kondisi genting. Niscaya kuyang itu tidak akan berani mendekati kalian. Pesan Kiai sambil menyulurkan kertas itu. Kami pun turun dari mobil, dan mobil pun sudah berlalu pergi. Assalamualaikum. Salam kami sambil sedikit mengetuk pintu karena rumahnya sepi. Pak, Bu, panggil kami. Akhirnya Pak Asep keluar dari dalam rumah dan juga menjawab salam kami. Masuk Neng, Jang, saya akan tunjukkan kamar kalian, ajak si bapak. Kami pun masuk mengekorinya. Kamarnya ada 3 dan 1 gudang. Ini Neng, kalian tidur di sini ya selama bertugas. Ini kamar anak saya, namun sekarang dia sedang bekerja di kota. Jadi kamarnya bisa kalian pakai, tutur Pak Asep. Nah, yang ini kamar untuk kalian para lelaki. Ini kamarnya biasanya kosong, tidak ada yang menempati, tapi saya sudah merapikannya. Lalu setelah dia menunjukkan kamar, dia langsung meninggalkan kami. Sepertinya ini kamar Kamel, bisikku kepada Asti dan Karyana. Iya benar. Kami pun masuk ke kamar masing-masing. Di dinding kamar Kamel banyak foto yang menempel. Kami sibuk melihat isi dari kamar Kamel. Dan iya, semuanya nampak sama seperti manusia pada umumnya. Tidak ada yang aneh. Banyak buku bekas, ya buku bekas sekolahnya. Dan ada foto bersama teman-temannya juga. Bahkan ada baju SMA yang sudah dicoret-coret menempel di dinding. Di foto-foto ini pun terlihat Kak Mel seperti wanita yang ramah dan berseri. Tapi mengapa sekarang jadi sangat ketus dan menyeramkan? Selanjutnya apa Kak? Kata Kiai, kita harus mulai menyadarkan Pak Asep bahwa yang istrinya perbuat itu salah. Apalagi sampai anaknya pun ikut menjadi korban. Gimana caranya Kak? Tanya aku. Kita harus menunggu waktu yang tepat, yaitu saat Bu Ajeng tidak ada di rumah. Kakak yakin kok Pak Asep itu orangnya baik. Hanya saja dia juga tidak akan bisa melakukan apapun, karena kan kuyang itu turun-temurun. Bisa saja Bu Ajeng bukan dalangnya, melainkan ada lagi di atas dia. Firasatku juga seperti itu sih Kak. Pak Asep seperti terpaksa juga menerimanya, suruh Asti. Ya kayaknya lewat Pak Asep masalah ini akan selesai. Akhirnya kami menghabiskan waktu untuk rebahan di kamar ini. Lagi pula bingung mau ngapain, karena Bu Ajeng ada di rumah. Jadi kami belum bisa melakukan apapun. Pukul 2:30, kamar kami digedor. Ternyata itu Ibu Ajeng. Makan dulu sana, saya sudah masakin. Terkesan cuek dan ketus, tapi ternyata dia perhatian juga. Akhirnya kami pun menurut. Kami menuju meja makan yang terletak di dapur. Di meja makan tersedia banyak makanan. Ada sayur asem, daging ayam, daging sapi, dan hati ampela. Di sana juga sudah ada para lelaki. Gercep sekali mereka soal makanan. Ayo, coba ini hati ampela buatan saya. Rasanya beda dengan hati ampela biasa, ucap Bu Ajeng, namun kami sadari ada gurat senyum misterius di wajahnya. Tidak Bu, kami makan sama sayur asem aja. Ini sudah cukup, iya kan guys? Kodeku. Aku sangat tahu bentukan hati ampela dan juga dalaman ayam, karena dulu ibu sering memasak ini. Namun ini terlihat berbeda. Serat di dalamnya, di luarnya juga berbeda. Ini lebih seperti hari-hari bayi. Mengingat itu, aku rasanya ingin muntah. Ayo dimakan. Bu Ajeng melotot saat menerima penolakan dari kami. Tidak perlu Bu, terima kasih. Kami ambil sayur dan ayam saja ya Bu. Kami izin makan di kamar saja. Dengan tergiru kami menyendok nasi.
lalu pergi meninggalkan Bu Ajeng dalam kemarahannya. Saat sudah di kamar, kami buru-buru mengunci pintu. Para lelaki juga malah ikut masuk ke sini. Sedangkan di dapur berisik sekali, seperti banyak barang yang dibanting. Jujur kami sangat takut dan cemas. Tapi kami ingat, setiap dekat dengan dia, kami harus membacakan doa yang diberikan Kiai. Setelah membacakan doa itu, kami pun baru mulai makan. Ini masih siang, tapi seperti sudah malam di sini. Sangat gelap dan menguji adrenalin. Kalian tenang saja. Selama ada kami, kalian pasti aman, tungkas Raihan dan diangguki oleh kedua saudaranya. Pede sekali mereka. Iya, terima kasih banyak, ucapku. Pak Asep di mana ya? Dia tidak ada di rumah. Mungkin dia sedang keluar, Dek. Sudah jangan panik. Ayo selesaikan makannya. Di luar kamar keadaan sudah mulai damai. Tidak ada lagi suara membanting sesuatu. Namun begitu kami tidak berani keluar kamar. Takut jika Bu Ajeng melakukan sesuatu terhadap kami, gara-gara kami tidak mau memakan masakannya. Untunglah di kamar Mel sudah tersedia kamar mandi. Jadi kami mencuci piring di situ saja, memakai sabun mandi. Ada jendela 2 menghadap ke belakang. Namun di belakang adalah kebun, tidak ada rumah warga. Kami hanya berdiam diri di dalam kamar. Tanpa terasa waktu pun sudah sore saja. Sekarang sudah pukul 5 sore. Dan malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Wah, apakah Bu Ajeng akan mencari mangsa? Atau bahkan dia akan mengganggu kami? Di luar terdengar suara langkah kaki pria. Sepertinya itu Pak Asep. Kami akhirnya memberanikan diri untuk keluar dari kamar. Kami akan menaruh piring bekas makan tadi. Dan saat kami melangkah ke dapur, benar saja itu Pak Asep. Dia sedang makan di meja makan. Dan aku lihat dia juga hanya memakan sayur asem dan ayam goreng saja. Neng, sudah makan? Sudah Pak, ini kami mau menyimpan piringnya. Oh iya. Kok Bapak hanya makan sama sayur dan ayam saja? Tanya Karyana. Tiba-tiba saja Pak Asep tersedak hingga terbatuk-batuk. Ampun Pak, apa ada yang salah ucapan saya? Tidak Neng, saya hanya keselak. Oh, makanan ini kesukaan istri saya, jadi saya hanya memakan sayur dan ayam. Kalian juga ya, kalau mau makan sebaiknya makan yang ini aja, ujarnya. Sepertinya Pak Asep benar-benar menutup rapat siapa itu istrinya. Baiklah, kami masuk ke kamar lagi ya Pak, karena tugasnya mulai hari besok. Pak Asep hanya mengangguk. Kelihatan ya, kalau Pak Asep itu sebenarnya baik. Dia saja tidak memperbolehkan kita makan makanan aneh itu. Begitupun dengan dia, seru Asti. Ya udah kita sholat yuk, udah mau azan. Ambil wudhu sana, gantian, titah Kak Ria. Aku duluan yang mengambil wudhu lalu Asti, sedangkan Kak Riana yang terakhir. Namun pas keluar dari kamar mandi, dia hanya mencuci wajah. Kenapa Kak? Tidak jadi wudhu? Aku Dek, ini lagi nyari pembalut. Kakak bawa karena memang tanggal-tanggalnya kakak datang bulan. Perasaanku mulai tak enak. Bu Ajeng kan kuyang. Bagaimana jika dia mengganggu Karyana? Ya Allah, mengapa semuanya bersamaan seperti ini? Akhirnya azan pun berkumandang. Aku dan Asti sholat bareng, sedangkan Karyana hanya duduk di kasur menunggu kami. Baru saja kami selesai sholat, tiba-tiba pintu digedor begitu kencangnya. Buka pintu, teriak dari luar. Aku yang masih menggunakan mukena tergiru-giru membuka pintu dan diekori oleh Kak Ria dan Asti. Kenapa Bu? Tanyaku polos. Namun wajah Bu Ajeng sangat menyeramkan. Di kelopak matanya mulai menghitam. Astagfirullah. Kalian kalau mau ibadah di masjid sana, jangan di sini.
mengganggu saya?" teriaknya di hadapan kami. "Astagfirullah, Bu. Kami kan sholat di kamar, tidak di depan Ibu. Bagaimana bisa mengganggu? Ini rumah saya." "Jadi gimana saya dong? Pokoknya kalau kalian mau sholat, jangan di rumah ini," ketusnya. Lalu datanglah Pak Asep memakai sarung, baju koko dan peci. Dia sepertinya habis sholat. "Ada apa ini?" tanyanya. "Tuh, lihat, mereka sholat di rumah ini." "Aduh Neng, maafkan istri saya ya. Sudah, sebaiknya kalian masuk dan kunci pintunya." Kami pun menurut. Aneh, masa orang sholat dilarang? Perilakunya tidak jauh dari Mel. Mungkin seorang kuyang panas deh jika melihat orang lain sholat. "Sepertinya gitu, Kak. Aku mau mengirim pesan ke Kiai, Kak. Beliau harus tahu yang terjadi di sini." "Iya, Dek." Azan Isya pun berkumandang di masjid yang entah di mana. Kami akan sholat, namun sedikit ragu. Sampai akhirnya ada yang mengetuk pintu. Saat aku membuka pintu, rupanya para lelaki yang sudah siap dengan baju kokonya. "Ada apa?" "Disuruh Pak Asep. Katanya kita sholat di masjid." "Neng, ayo sholatnya di masjid bareng sama saya." Tiba-tiba Pak Asep ikut mendatangi kami. "Sebentar Pak, tapi teman saya ada yang sedang haid Pak." Aduh. Gini saja, untuk yang sedang haid tetap tinggal di kamar ya, dan kunci pintunya. Jangan keluar sampai kami pulang. Kak Arya pun mengangguk paham. "Kak, kami berangkat dulu ya Kak. Ingat pesan Pak Asep." Iya. Di perjalanan ke masjid, aku melihat-lihat sekitar. Ternyata di sini kalau malam ramai. Banyak anak muda yang menongkrong di pos kampling, dan ibu-ibu juga di warung. Akhirnya kami sampai di masjid. Oke, kita beralih ke sudut pandang Riana. Aku kesel banget kalau hanya berdiam diri di kamar. Kayaknya kalau aku duduk di teras akan menyejukkan. Apa sebaiknya aku keluar? Iya deh, toh ini juga masih jam 7 lebih. Masa aku yang keluar jam segini? Dengan perlahan aku membuka kunci dan mengedap-ngedap keluar. Namun baru saja sampai kamar Bu Ajeng, dia pun keluar. "Mau kemana? Kamu sedang datang bulan ya?" serunya sambil melihatku penuh nafsu, seakan ingin menerkam. "Iya, saya sedang haid." "Kenapa? Sini, ikut saya." Tiba-tiba saja Bu Ajeng menarik tanganku. "Lepaskan, saya tidak mau." Aku mencoba melepaskan tarikan tangannya, namun ternyata tenaganya cukup besar. "Sudah, ikuti saja. Kamu akan menjadi santapanku." Dia makin mempererat genggaman tangannya. Apa aku harus membacakan doa itu? Tapi apakah boleh? Karena aku sedang haid. Namun karena posisi sudah genting, akhirnya aku melafalkan doa itu sebanyak 3 kali. Dan spontan dia melepaskan genggamannya. Panas! Dia meniupi kedua tangannya. Hal itu aku manfaatkan untuk masuk ke kamar dan menguncinya. Saat sudah berhasil mengunci, aku terkulai lemas di balik pintu. Ritme jantungku seakan tidak ada jeda. Maafkan aku karena aku ngeyel tidak mendengarkan ucapan Pak Asep. Baru saja aku bernafas lega, pintu itu sudah digedor-gedor lagi. "Keluar! Berikan darahmu untukku!" Dia terus saja menggedor pintu sampai suaranya memekakan gendang telingaku. "Keluarlah!" Dasarku yang gila. Aku tidak menghiraukan teriakan-teriakan itu. Aku fokus saja bermain ponsel. Nanti juga suara itu akan lenyap sendiri. Dan benar saja, tidak berselang lama, suara itu pun mengecil dan hilang. Ini juga sudah pada sholat kemana ya? Kok lama banget? Sudah 20 menit sejak kepergian mereka. Apa mereka baik-baik saja? Mengapa otakku jadi negatif juga terhadap Asep? Setelah menyelesaikan sholat, kami tidak langsung pulang.
Tadi kami meminta antar kepada Pak Asep untuk ke warung grosir. Niatnya kami akan menyetok beberapa makanan instan agar kami tidak harus makan makanan Bu Ajeng yang aneh-aneh itu. Setelah sampai grosir, kami masuk ke dalam, dan sedangkan Pak Asep menunggu di luar. Kami membeli beberapa roti, mie instan, susu, kopi, dan beberapa cemilan ringan. Totalnya 60.000. Kami juga membelikan Pak Asep rokok dan kopi. Kulihat para lelaki juga sedang memilah dan memilih belanjaan. Paling mereka akan membeli kopi dan rokok. Akhirnya kami pulang ke rumah. Saat sampai aku langsung masuk ke dalam kamar. Maaf ya kak, lama. Ini tadi aku sama Asti mampir dulu ke grosir untuk beli stok makanan. Oh iya, gak apa-apa kok. Kak, apa tadi tidak terjadi sesuatu kepada kakak? Aku mendekatinya. Di sini Riana sudah menceritakan semuanya yang terjadi barusan. Hah? Serius kak? Kakak kenapa keluar? Kan tadi sudah dikasih tahu jangan keluar kamar. Omelku. Iya maaf ya. Habisnya kakak kesel di kamar terus. Yang penting sekarang kakak nggak apa-apa kan? Ya sudah, lain kali jangan diulangi lagi ya kak. Aku takut terjadi sesuatu pada kakak. Iya janji. Akhirnya kami habiskan waktu mengemil bersama. Tirai jendela kamar yang menghadap ke belakang saja tidak kami tutup. Waktu terus berputar. Sampailah di waktu tengah malam, jam 12 malam. Dek, apa Bu Ajeng akan menjadi kuyang dan mencari mangsa? Bisa jadi kak, tapi pasti diam-diam sih. Kita gak akan tahu kapan dia pergi. Akhirnya aku berjalan mendekati jendela untuk menutup tirai. Namun fokusku malah tertuju pada jendela kamar Bu Ajeng. Saat aku semakin memfokuskan mata, benar itu Bu Ajeng dengan sudah menyerupai kuyang. Aku memberikan kode kepada Asti dan Kak Ria untuk melihatnya juga. Kami menyaksikan dengan seksama bagaimana Bu Ajeng keluar dari ventilasi jendela. Benar-benar mustahil jika dipikir secara logika. Sebesar itu bisa menciut dan masuk dalam ventilasi yang sangat kecil lubangnya. Namun saat sudah keluar dari ventilasi itu, wujudnya kembali membesar. Kami menyaksikan dengan terus menelan saliva yang seakan macet di dalam tenggorokan. Kuyang itu terus mengepak-ngepakkan seperti kupu-kupu, lalu pergi melesat entah kemana. Namun semakin jauh dia pergi, wujudnya berubah menjadi bola api. Kami pun akhirnya kembali ke kasur. Masih tak percaya, kami bisa melihat secara jelas wujud kuyang. Sebaiknya sekarang kita tidur dulu. Dan kami bertiga pun akhirnya tertidur dengan suasana hati yang masih tak karuan. Sedangkan di kamar sebelah aku, tak tahu apa yang sedang mereka kerjakan. Ya bodo amat lah, toh mereka para lelaki, pasti bisa menjaga dirinya. Matahari merangkak naik ke ufuk timur. Kami sudah mandi dan bersiap untuk mendatangi penginapan Kiai. Biarlah yang di rumah ini tahunya kami bertugas. Jam 7 kami berangkat. Dan tadi kami hanya izin kepada Pak Asep. Sedangkan Bu Ajeng tidak terlihat. Mungkin dia masih tidur karena semalam sudah memburu mangsa. 10 menit berjalan, kami sudah sampai di penginapan Pak Kiai. Kami pun berkumpul di gazebo villa. Kami sudah menceritakan semuanya secara detail kepada Kiai. Kiai pun dengan setia terus mendengarkan. Jadi untuk selanjutnya kami harus apa Kiai? Bawa Pak Asep ke sini. Beri alasan apapun yang bisa membawa dia kemari. Untuk selanjutnya, biar saya yang urus nanti. Ditanya. Baiklah Kiai. Oh ya, apa boleh kami menunggu di sini sampai siang agar mereka tidak curiga? Karena mereka tahunya kami sedang bertugas. Boleh nak. Tinggallah di sini selama yang kalian mau. Masya Allah, baik sekali beliau. Dia pantas mendapat julukan Kiai karena memang sepantas itu. Kiai masuk ke dalam sedangkan kami hanya duduk di gazebo.
dengan menghabiskan waktu dengan bermain ponsel untuk menghilangkan suntuk. Jalan yuk, kemana kek? Sekalian cari jajanan, ajak Kak Fadli. Udah tenang aja, gue yang traktir, sambungnya lagi. Boleh deh, sebentar ya, kami izin dulu sama Kiai. Setelah diberi izin, kami pun pergi dengan berjalan kaki menghirup udara pagi yang sejuk. Kami berjalan menjadi 2 barisan, karena memang jalanannya juga sempit. Kak Arya di depan bersama Kak Fadli, aku di tengah bersama Fadlan, sedangkan Asti di belakang bersama Raihan. Ini padahal tidak janjian, tapi seakan kayak sudah diatur gitu. Kami pun mengobrol dengan tema obrolan masing-masing. Fat, apa bunda kamu tahu kamu di sini? Kamu kesini ikut kita nih? Tanyaku basa-basi. Tahu kok, tapi bunda nggak tahu kalau kami pergi bersama kalian. Oh, ujarku. Ih, kaku sekali aku. Di jalan kami menemukan banyak penjual makanan. Akhirnya kami jajan membeli beberapa cemilan untuk di villa. Cuaca juga sedang cerah. Kami membungkusnya dan akan makan di gazebo saja. Tentu makanan ini dibayari oleh Kak Fadli selaku sponsor. Neng, Jang, dari mana? Di sini ngapain? Tanya si ibu. Kami dari kota, Bu. Di sini kami sedang menjalankan KKN. Oh, KKN ya, Neng. Terus kalian tinggal di mana? Tanyanya lagi. Di rumah Pak RT, Bu. Saat mendengar ucapanku, si ibu seperti orang syok dan ketakutan. Kalau bisa, kalian pindah dari sana dan cari penginapan baru. Memangnya kenapa, Bu? Sebaiknya kalian ikutin saja saran saya demi keselamatan kalian. Kami hanya mengangguk. Setelah selesai dan membayar, kami pun segera kembali ke villa. Sampai villa, kami pun mulai menyantap makanan yang kami beli tadi. Dengan diiringi obrolan, tanpa terasa kami sudah mulai dekat dengan satu sama lain. Aku rasa juga kami punya kecocokan. Aduh, apa sih Laras? Otakku sudah terkontaminasi cinta ini sih kayaknya. Tanpa berlama-lama, kami pun langsung pulang kembali ke rumah Pak Asep. Karena waktu sudah semakin siang dan terik. Namun saat di depan masjid, kami bertemu dengan Pak Asep. Dia habis sholat sepertinya. Kebetulan sekali. Akhirnya kami menghampirinya. Sebelum itu kami berdiskusi dulu, apakah memang saat ini waktu yang tepat untuk mengajaknya. Dan kami rasa memang tepat. Ngapain juga diulur-ulur jika sudah ada jalannya. Pak Asep, Neng, Jang, sudah pada pulang? Sudah, Pak. Pak, ada sesuatu yang mau saya kasih tahu. Iya, ada apa, Neng? Sebaiknya Bapak ikut kami. Baiklah. Akhirnya kami membawa Pak Asep berjalan untuk ke villa. Mudah-mudahan semua sesuai rencana. Ayo Pak, mari. Aku mempersilakan Pak Asep untuk masuk ke perkarangan villa. Memangnya ada siapa Neng di sini? Tanya Pak Asep. Nanti Bapak akan tahu sendiri. Kemudian aku memberi salam dan mengetuk pintu villa. Kiai pun keluar dan menjawab salam. Mari masuk. Kami pun masuk tanpa terkecuali Pak Asep. Pak Asep masih nampak kebingungan di sini karena dia tidak tahu apa-apa. Ada apa ini, Pak? Duduk, Pak. Lalu Pak Asep dan kami duduk berdampingan. Jadi, maksud saya menyuruh anak-anak ini membawa Bapak ke sini adalah apa, Pak? Mengajak Bapak untuk kembali ke jalan yang benar, Pak. Maksudnya? Memangnya saya kenapa? Tanya Pak Asep. Kami sudah mengetahui segalanya, Pak. Dan saya tahu Bapak adalah orang baik. Bapak juga taat ibadah kepada Allah. Tapi apa gunanya itu semua, Pak, jika Bapak membiarkan istri dan anak Bapak berbuat dosa? Tutur Kiai. Pak Asep hanya terdiam dan merenung. Maksud kedatangan kami jauh-jauh ke sini itu ingin membantu Bapak keluar dari masalah ini.
Anak-anak ini sekosan di kota dengan anak bapak. Namanya Melati, betul? Iya pak, anak saya Melati. Tapi sebaiknya kalian jangan ikut campur, sebab ini berbahaya jika memang betul kalian sudah tahu bahwa anak dan istri saya adalah jelmaan kuyang. Saya juga mohon tutup rapat-rapat. Pak, yang bapak katakan itu salah pak. Kesenangan dunia itu hanya sementara, tapi kelak di akhirat selamanya pak. Apa bapak sudah siap? Lebih baik susah di dunia tapi tidak mengalami kesulitan di akhirat. Karena setiap manusia yang bernyawa pasti akan tiada, tinggal menunggu giliran masing-masing. Saya paham pak. Biarkan ini menjadi dosa saya. Jadi saya harap kalian sudahi keinginan tawuran kalian ini. Pak Asep ternyata benar-benar keras kepala. Astagfirullah. Sebagai seorang suami dan bapak, seharusnya bapak membawa mereka ke jalan Allah, ke jalan yang benar, bukan malah mendukung kesesatan ini. Mari pak, kita kembali ke jalan yang benar. Bawa istri dan juga anak bapak. Saya bantu pak, asal bapak ridho ilahi ta'ala dan paham dengan konsekuensi yang akan dihadapi. Saya tidak bisa pak, saya mohon pamit. Pak Asep tiba-tiba beranjak dari tempat duduknya. Namun saat hendak keluar dari kamar, Kiai berucap, pikirkan anakmu pak. Saat ini anakmu masih bisa terlepas dari ajianku yang itu. Jangan sampai terlambat, atau kamu akan menyesal. Pak Asep yang sudah memegang kenop pintu tiba-tiba terpaku, lalu menghadap kembali ke kami. Bagaimana pak? Kesempatan tidak datang dua kali. Ingat pak, anak bapak adalah segalanya. Kasihan dia pak. Masa remajanya dirampas paksa. Bahkan sekarang dia menjadi orang yang kejam dan juga arogan. Jadi saya harus bagaimana Kiai? Teguhkan dulu hati bapak. Jangan setengah-setengah. Jika sudah merasa siap, kita akan memulainya. Pak Asep termenung. Gurat kebingungan terpancar di matanya. Saya siap Kiai. Bismillah. Apa bapak yakin? Apa bapak terima jika dari salah satu istri atau anak bapak tidak selamat? Pengabdianku yang itu bayarannya nyawa pak. Makanya kita harus selalu dekat dengan Allah agar dijauhkan dengan hal-hal buruk dan sesat. Insya Allah saya siap Kiai. Yang penting mereka bertaubat. Saya menahan ini dari 10 tahun lalu Kiai. Saya tidak berdaya. Tapi saat istri saya akan mewariskan ajiannya kepada anak saya sangat hancur dan sakit hati Kiai. Tangis Pak Asep. Lelaki seperti ini bisa sampai menangis. Tandanya yang dialami begitu pahit dan menyedihkan. Selama ini dia telah memendam kesakitannya sendirian. Alhamdulillah pak, jika bapak sudah sadar, mari kita sadarkan mereka bersama-sama. Setidaknya jika bapak kehilangan mereka di dunia, tapi bapak akan dikumpulkan kembali di surganya Allah kelak nanti bersama keluarga bapak. Baik Kiai, lalu saya harus melakukan apa? Kapan istri Pak Asep akan keluar untuk memangsa lagi? Malam minggu? 2 malam lagi? Baik, kita tunggu malam itu. Untuk sekarang silakan bawa ini pulang dan simpan di dalam bantal yang istri bapak gunakan untuk tidur. Kiai memberikan kantung kresek hitam yang entah apa isinya. Ini buat apa Kiai? Itu akan membuat istri bapak lupa dengan mantra jelmaan kuyang. Baiklah Kiai, kalau begitu saya pamit pulang dulu. Takut istri saya curiga. Kami membiarkan Pak Asep pulang duluan agar Bu Ajeng tidak curiga. Pak Asep sudah lumayan tua, mungkin kisaran 50 tahun. Tapi Bu Ajeng seperti masih muda, masih usia 30 tahunan. Mungkin itu efek dari menjadi kuyang.
Apa semua akan berjalan sesuai rencana, Kiai? Tapi bagaimana jika dalam masalah ini ada satu korban jiwa? Tanya aku. Itu sudah menjadi resikonya. Jika kita mengkhianati Allah, setiap perlakuan akan ada timbal baliknya. Baik, Kiai. Ya sudah, kami pulang dulu ya ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat melihat jam, ternyata sudah pukul 3 sore. Sudah sore ternyata. Kami mempercepat langkah kaki kami karena kami belum mandi dan sholat. Sampai di rumah, keadaan cukup lenggang, tidak terlihat keberadaan Bu Ajeng ataupun Pak Asep. Mungkin mereka di dalam kamarnya. Akhirnya kami langsung masuk ke kamar masing-masing. Kami dan para lelaki berpisah di depan kamar. Setelah beres sholat, kami pun memakan roti bersama. Rasanya enggan ke dapur untuk makan, takut jika dipaksa lagi untuk makan makanan aneh itu. Dan seperti biasa juga, jika siang hari para lelaki akan join bersama kami di kamar ini. Namun begitu kami tidak pernah melanggar syariat Islam. Waktu berjalan begitu cepat. Tanpa kami sadari, sekarang sudah pukul 9 malam. Karena ngantuk aku duluan tidur, sedangkan Asti dan Kak Aryana masih mengobrol. Pukul 1 malam aku terbangun karena haus. Saat aku bangun, aku kaget karena tidak menemukan keberadaan Kak Aryana. Spontan aku membangunkan Asti. As, bangun As, Kak Aryana gak ada. Asti pun langsung bangun. Kemana Ras? Tadi masih ada di sampingku kok. Aku juga tidak tahu As. Ayo As, kita keluar. Aku dan Asti segera keluar dan benar saja, pintu sudah tidak terkunci. Aku langsung menggedor kamar laki-laki. Mereka pun keluar satu persatu dengan wajah bantalnya. Ada apa? Kak Aryana hilang? Hah? Apa? Kak Fadli terlihat sangat syok. Ya Allah, kemana sih Kak Aryana? Dia kan lagi haid. Iya Res, apa sebaiknya kita panggil Pak Asep? Baru saja kami membicarakannya, Pak Asep keluar dari kamarnya. Gawat, istri saya juga pergi, ujarnya. Kami sedikit ngeri karena melihat badan Bu Ajeng yang menyender ke kasur tanpa kepala. Ya Allah Pak, teman saya juga tidak ada. Mana dia sedang haid lagi. Ikuti saya. Pak Asep bergegas menutup pintu lalu menguncinya. Kami pergi ke arah belakang rumah, yang kebetulan adalah perkebunan seram. Bukan jam 1 malam tempat seperti ini. Namun rasa sayang kami terhadap Aryana mengalahkan rasa takut kami. Kami sudah berjalan cukup lama, namun tak kunjung sampai. Kami juga telah melewati persawahan. Aku hampir jatuh berkali-kali. Untung Fadlan sigap menggenggam tanganku. Kami berjalan dengan dikelilingi pria, agar lebih aman jika ada hal yang tidak diinginkan. Di depan sana terlihat ada sebuah bangunan seperti bekas pabrik atau gudang. Tidak ada cahaya sama sekali, hanya dilampui oleh cahaya bulan. Hampir 20 menit kami berjalan. Akhirnya kami sampai. Apakah Aryana ada di sini? Pelan-pelan ya Neng, kita intip dulu, titah Pak Asep. Akhirnya kami mengintip dari celah-celah jendela dan pintu yang sudah terlihat rapuh. Angin malam yang berembus kencang menambah ketegangan saat ini. Kami syok saat melihat ke dalam. Kak Aryana posisinya sudah terikat, tangan dan kakinya diikat silang. Sedangkan Kak Aryana sendiri terlihat tidak sadarkan diri. Di depannya nampak sosok kuyang yang diyakini itu adalah Bu Ajeng. Pak Asep mulai terlihat emosi. Dia langsung masuk mendahului kami. Akhirnya kami berlari untuk mengejarnya. Suara pintu yang dibanting membuat Bu Ajeng spontan membalikkan kepalanya. Wajahnya terlihat sangat marah saat melihat ada kami juga di situ. Kami saling menggenggam tangan di balik punggung para lelaki. Ngapain kalian kesini? Bu, sadar Bu, jangan seperti ini terus. Mari kembali ke jalan yang benar, isak Pak Asep.
kami merasakan kepiluan menjadi Pak Asep. Apalagi ditambah melihat Pak Asep menangis, badannya sampai gemetar. Apa maksud Bapak? Apa Bapak tak tahu jika saya tidak seperti ini saya akan mati? Bu, eleng Bu, taubat kepada Allah. Jangan terus-terusan mengejar dunia. Akhir pengabdian ini, ingat Melana kita. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya yang akan tayang sore ini juga. Jadi saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.